Selamat pagi menjelang siang buat semua masyarakat Aku Timur dimanapun Anda berada yang masih setia menemani dalam Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Setelah kita dengarkan beberapa koleksi lagu-lagu salawat versi Jawa Koplo yang insya Allah bisa menghibur dan bahkan menjadi inspirasi kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Jumat Barokah kali ini seperti biasa ada banyak ilmu yang bisa kita bagi bersama-sama dan saling sharing ya antara satu dan lainnya. Dan kali ini Yola akan sedikit membahas tentang keutamaan untuk kita selalu memuliakan anak yatim di bulan Muharram. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja bukan tanpa alasan ya. Setiap muslim untuk selalu dianjurkan menyantuni anak yatim terutama di bulan Muharram. Anjuran untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini terkait dengan sejumlah keutamaannya. Nah, apa saja sih yang menjadi keutamaan untuk kita selalu menyantuni anak yatim pada Lebaran anak yatim? Nah, sedikit mengulas tentang Lebaran anak yatim dan kenapa tanggal 10 Muharram disebut sebagai Lebaran anak yatim. Kita akan sedikit menguliknya, pendengar. Ya, ada banyak sumber yang menceritakan keagungan 10 Muharram. Salah satunya terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya dari Abu Laith Samarkandi ya. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa alasan 10 Muharram disebut sebagai hari Asyura atau Lebaran anak yatim tersebut sering digunakan sebagai momen kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Pada 10 Muharram banyak orang memberikan perhatian dan santunan kepada mereka yang kehilangan satu atau kedua orang tuanya. Pendengar, selain itu, di masa lalu banyak peristiwa yang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram juga dikenal sebagai Asyura yang identik dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang diceritakan dalam kitab-kitab ulama dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa peristiwa penting seperti penyelamatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakar saat ia dibakar oleh Raja Namrud, kemudian penerimaan taubat Nabi Adam alaihissalam dan peristiwa-peristiwa lainnya. Dan itulah yang menyebabkan bahwa 10 Muharram merupakan hari yang sangat penting dan menggembirakan bagi anak-anak yatim karena di sanalah anak-anak yatim merasakan kebahagiaan dan kasih sayang dari seluruh kaum muslimin dan muslimah di dunia. Nah, sekarang bagaimana sih keutamaan untuk memuliakan anak yatim di bulan Muharram, pendengar? Ya, yang pertama adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW di surga. Orang yang dengan ikhlas merawat dan memberikan santunan kepada anak yatim akan mendapatkan tempat di surga yang dekat dengan Rasulullah, seperti kedekatan antara dua jari telunjuk dan jari tengah sesuai dengan hadis Nabi. Ya, dari Sahih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukan di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Tertulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659. Berikan santunan kepada anak yatim di hari Lebaran yatim, yaitu jaminan masuk surga bagi pengasuh anak yatim.
Meskipun seseorang yang merawat dan memberikan santunan kepada anak yatim mungkin tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena beberapa alasan, Allah Subhanahu wa taala tetap menjamin mereka masuk surga. Kemudian pendengar, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberikan santunan kepada anak yatim di Lebaran Anak Yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolong anak yatim akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya adalah terhindar dari siksa di akhirat. Keutamaan memberikan santunan kepada anak yatim ini yaitu insya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita terhindar dari siksa akhirat sesuai dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendengar, merupakan investasi amal untuk akhirat. Menyayangi dan memberikan santunan kepada anak yatim merupakan salah satu bentuk investasi amal sebagai bekal akhirat nanti, yang dimana hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memberikan santunan kepada anak yatim juga merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan maksiat. Nah, maka dari itu para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk terus mengulurkan tangan, memberikan yang terbaik ya, berbagi bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan, terutama kepada anak-anak yatim dan piatu dan para kaum duafa. Nah, kali ini spesial Yola hadirkan informasi untuk seluruh masyarakat Oku Timur sejangkau siar yang saat ini tengah mendengarkan Radio Bersatu Kita Maju. Informasi dari Yayasan Rumah Cinta Duafa dan Yatim Piatu Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dalam rangka memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah yang insya Allah akan kami hadirkan program acara santunan 150 anak yatim piatu dengan berupa paket alat tulis ya senilai Rp75.000 per anak ya, yang dimana akan diberikan buku tulis, pensil, pena, penggaris, penghapus, uang saku, dan masih banyak perlengkapan alat tulis lainnya yang insya Allah akan kami berikan secara langsung kepada 150 anak yatim piatu yang akan diselenggarakan di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 insya Allah, tepatnya di Sekretariat Yayasan Rumah Cinta yang beralamatkan di Jalan Manunggal 1 RT 03 RW 06 Kelurahan Sungai Tua Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Nah, bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin berbagi kebaikan bersama anak-anak yatim piatu dari Yayasan Rumah Cinta, Anda bisa salurkan melalui rekening Yayasan Rumah Cinta di Bank BSI dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 1186243692. Sekali lagi, di nomor kode bank 451, nomor rekening Yayasan Rumah Cinta 1186243692. Atau tentunya Anda juga bisa konfirmasi bersama Ketua Yayasan Rumah Cinta Bapak Muhammad Sancoko di 0822 81951099 dan Bapak Pujo Bintoro selaku bendahara di 0813 67 630045 atau Bapak Ustadz Haji Saiful Anwar STHIM Hum selaku pendiri Yayasan Rumah Cinta Duafa dan Yatim Piatu dan para pengurus, atau bisa hubungi Yola Arifina di Radio Bersatu Kita Maju. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak Anda berbagi kebaikan, maka ada banyak kebaikan yang menghampiri kita. Apalagi berbagi
berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu dan para duafa. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung di 100,1 BKM FM. Jangan kemana-mana karena tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan spesial menemani Anda Mutiara Kolbu bersama narasumber kita dari Penyuluh Agama Kabupaten Oku Timur.